Jadi di villa itu ada 2 kamar yang nggak boleh ditempatin. Karena gua rame, 20 orang kurang, nah kamar dua kamar itu gue tempatin. Yang seharusnya itu kamar nggak boleh dipakai. Lalu habis mati, ada salah satu temen gua, si Yogi, mau nutup kamar itu. Dia nyamperin, dia gebrak pakai kaki, terus pintunya itu ditutup. Habis pintu ditutup, satu villa mati semua bang lampu. Jadi temen gua datang masak mie, tiba-tiba lagi dia masak mie, airnya berubah sendiri warna merah bang. Wah. Nah itu semua pada panik. Terus dia ngobrol sama omnya yang punya villa itu, udah mendingan tidur sebelum jam 2, padahal posisi itu dikit lagi udah jam 2 bang. Emang kenapa? Kalau jam 2 kadang ada anak kecil man nangis di situ. Bener aja dia gak bisa tidur, dia denger kayak anak kecil nangis bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda Lesmana dan kita masuk ke konten diskotis, diskusi konten mistis. Dan cerita mistis kali ini ya, kita telah kedatangan narasumber yang dimana ia memiliki cerita atau pengalaman mistis waktu ia pernah menginap di salah satu villa yang angker. Katanya ia diteror selama 3 hari berturut-turut, bahkan sampai ia pulang ke rumah ia masih tetap diteror. Wow, kayaknya ini ceritanya lumayan menyeramkan. Dan narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu Bang Aldi. Nah, Bang Aldi ini lo katanya pernah memiliki cerita ya, yang dimana di villa ya, di salah satu villa di daerah mana tuh villanya? Pasar Cisarua. Cisarua di Bogor berarti ya? Iya, di Puncak ya. Oke. Nah, biar lebih afdol ya, mendingan kita langsung saja dengar ceritanya dari Kang Aldi. Sok, mangga Kang Aldi bercerita ya, menurut pengalaman Kang Aldi yang Kang Aldi alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, nama gue Aldi. Gue di sini mau cerita tentang pengalaman gue waktu acara makrab majelis di suatu villa Terbengkalai bang. Jadi waktu itu mau bikin acara Isra Mi'raj bang di sana. Selama 4 hari 3 malam bang di villa. Yang konon katanya villa itu sebelumnya pernah dipakai tapi diisengin sama penunggu situ bang. Oh gitu. Jadi ya udah, karena nggak dapat villa lagi karena kita ke villa itu. Jalan waktu itu malam jam 12, nyampe sono itu jam 4 subuh bang. Jam 4 subuh. Pertama gue nyampe itu ada salah satu teman gue yang dia tanpa permisi masuk, dia langsung berenang bang. Mungkin di situ atau gimana lah. Selesai itu berenang biasa ganti baju semua, naruh barang-barang. Sampai siang di situ mulai acara Isra Mi'raj ini bang. Pas mulai itu acara itu habis maghrib, posisi itu pada malam Jumat. Pas malam Jumat itu habis maghrib aman-aman aja. Mulai itu habis Isya. Habis Isya itu mulai pembukaan antara pemimpin majelis bang. Pembukaan dimulai dengan baca tahlil, baca ratib. Di pertengahan baca maulid ada yang sedikit aura-aura kayak ngerasa panas, mata berat gitu. Jadi di villa itu ada 2 kamar yang nggak boleh ditempatin. Karena gua rame, 20 orang kurang,
Nah dua kamar itu gue tempatin, yang seharusnya itu kamar nggak boleh dipakai. Nah gue di kamar itu gue persis banget di depan gue ini kamarnya nggak boleh dipakai itu bang. Itu pintu kamar itu kebuka, lampunya itu nyala. Pas gue lagi baca tahlil gitu, depan gue ustadz 2 orang. Tiba-tiba lampu itu mati bang. Sebelum lampu itu mati dia kedip-kedip dulu. Kayak konslet gitu. Iya. Dia itu tiba-tiba mati, gue ngomong ke teman gue, "Pang, lampu mati tuh. Mana?" katanya. "Oh yaudah, biarin aja. Yaudah, lanjut aja terus." Lalu habis mati, ada salah satu temen gue, si Yogi, mau nutup kamar itu. Dia nyamperin, dia gebrak pakai kaki, terus pintunya itu ditutup. Habis pintu ditutup, satu villa mati semua bang lampu. Nah di situ udah kondisi udah amburadul, udah panik semua bang. Terus sound juga diisengin, sound dimati-matiin. Padahal sound itu sambil dicas, baterainya juga baru ganti. Sound diisengin, semua pada panik, ngecek saklar. Dan saklarnya itu ada di posisi on bang. Saklarnya on, akhirnya semua pada panik. Temen gue, si Opang ini turun. Si Opang ini dia diikutin sama bayangan putih dari kolam renang ke arah turun bang. Dia turun sama Ustadz Rahman, ada salah satu Ustadz Rahman, dia turun. Pas mau keluar villa, si Ustadz Rahman ini tangannya kayak dipegangin bang. Seakan dia nggak boleh keluar dari villa itu. Dipegangin begini, kakinya semua nggak bisa gerak gitu katanya. Akhirnya dia baca apa gitulah, dia kelar langsung keluar villa itu. Nah teman gue itu si Opang ini naik, tiba-tiba dia minta pulang. Kenapa mau pulang? Katanya banyak yang ganggu gue katanya. Banyak yang ngikutin gue, mau nyerang gue katanya. Ya udah dia langsung pulang malam itu, badan udah pada sakit katanya. Ya udah pulang. Ada temen gue manggil kuncen, penjaga villa itu. Katanya nih lampu mati gini-gini. Nah naiklah si kuncen itu ke atas ke villa, masuk ke kamar. Entah dia ngapain ngomong di kamar itu. Sehabis dia keluar dari kamar yang nggak boleh dipakai itu, dia nyalain saklar lampu, nyala. Padahal sama kita semua nggak bisa nyala. Sama si kuncen nyala. Kata kuncennya, ya udah lanjut aja. Emang kalau dipakai ngaji, dia suka ganggu katanya. Sebelumnya ada orang kayak kalian juga diganggu, dia langsung keluar dari villa ini katanya. Pas di situ udah nggak panik, udah nyala semua, lanjutin baca, semua lanjutin. Itu niatnya mau balik pagi itu juga, karena mobil nggak bisa jemput kita dari Jakarta. Akhirnya lanjut sampai Minggu. Berarti berapa hari tuh di sana? 4 hari 3 malam lah. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Jadi udah itu malam Jumat itu udah aman-aman, udah enakan, makan gitu, tiduran lah. Tiba-tiba itu kita semua ngantuk bang. Kayak dia orang dihipnotis, tiba-tiba semua pada tidur. Pas tidur adalah teman gue 4 orang 5 orang dia naik ke Ataun, mau nenangin diri mungkin. Pas gue tidur itu ngebelakangin kamar yang nggak boleh dipakai bang. Gue ngebelakangin begini, nah di belakang gue itu ada temen gue 2 orang. Gue tidur, kaki gue itu kayak ada yang gerakin begini bang, kayak ada yang narik. Gue ngendusin, jangan iseng dong, gue gituin. Pas gue ngendusin lagi bangun, di belakang udah temen gue udah pada pindah ke depan gue. Lu iseng ya tadi? Gue bangun. Enggak, gue di sini dari tadi. Yang narik kaki gue siapa? Nggak tahu. Udah nggak beres nih, makanya gue pindah langsung ke tengah-tengah temen gue pada nimbrung begitu. Dia itu aman-aman aja. Jumat siang pada berenang. Nah ada gue ngomong ke guru gue ngefoto villa itu, foto dari kolam berenang villa. Katanya kita orang ini lagi berenang, diliatin bang dari semua villa, diliatin sama penunggunya katanya. Entah di situ apalah penunggunya. Nah konon katanya itu samping villa itu ada sebuah makam. Yang konon katanya itu makam sesepuh situ katanya. Makam keramat gitu. Makam keramat gitu.
Dan di situ gue masih belum percaya, karena ya gue nggak mau mikirin hal-hal negatif. Jatuhlah malam Sabtu habis maghrib itu mau pembacaan Ratibul Hadad. Habis maghrib itu nggak ada gangguan sama sekali. Yang gangguan itu habis isya itu kita diganggu parah, yang namanya pintu villa itu kita tutup. Pas baru tawasul itu ada yang ngetok-ngetok bang, pintu 3 kali. Ada yang Pintu luar itu ya? Pintu luar ada yang ngetok-ngetok. Semua itu pada nanya, itu apaan tuh? Udah cuekin aja, jangan ditanggepin. Tapi di luar nggak ada orang kan? Di luar nggak ada orang bang, semua di dalam kita bikin buletan. Udah itu nggak lama baca lagi, ada suara orang ketawa bang dari kamar yang nggak boleh dipakai. Suara perempuan lah. Semua pada panik. Udah itu mungkin suara tokek kali, pada bercandain lah gitu. Ya udah di malam Jumat udah lanjut. Yang paling parahnya itu ada salah satu ustadz gua, temen gua juga bang. Dia itu kayak ada yang mau masuk gitu ke tubuhnya. Mungkin dia emang matanya iseng ngelihat ke kamar mulu begini bang, matanya iseng. Ada yang mau masuk mulu, dia saking gak kuatnya sampai dikeluarin itu. Ada salah satu temen gue bang, dia bisa ngeluarin hal-hal mistis begitu. Dia ngeluarin, dimasukin botol. Nggak tau lah dia masukin apa di botol. Botolnya tuh dibuang. Kenapa nih om? Panas katanya. Gue nggak percaya nih botol panas. Pas gue pegang, lah iya botol panas. Padahal itu botol nggak ada isinya. Botol aqua panas. Nah Ustadz Rahman ini mau megang juga. Ustadz jangan dipegang, ini botol panas. Masa sih dipegang sama dia? Oh iya panas katanya. Udah itu dia udah sadaran dikit, gue foto, gue tanya ke bapaknya teman gue, katanya itu pocong bang, di botol itu. Udah itu dia semakin gak kuat, katanya ayo naik, dia sambil begini tangannya, ayo naik, keluar dulu dari villa ini, katanya banyak yang mau masuk ke tubuh gue katanya. Yaudah ayo naik semua, ambil barang-barang. Akhirnya siap-siap naik. Pas mau kita turun dari villa itu, kan tuh villa ada tangga gitu bang ke parkiran. Itu matanya Ustadz itu gue tutupin pakai masker bang. Sengaja gue tutupin biar mata itu kagak gatel kemana-mana, ngeliat kemana-mana. Nah dipegangin udah kayak gotong jenazah bang, pada baca la ilaha illallah, pada megang begitu. Sampai-sampai kuncinya ini nanya, ini kenapa kok sampai parah begini sih? Iya bu, kita diganggu terus katanya. Ya udah, ini mau pada kemana? Mau pada naik dulu bu ke Masjid At-Taun. Mau kayak nenangin dulu lah di atas. Nah akhirnya temen Ustadz gue ini dipegangin sama teman gue si Ambon. Pas di pertengahan jalan tuh dia kayak ngegerung-gerung begitu bang. Kayak mau masuk lagi, tapi enggak. Pas di pertengahan jalan yang katanya itu ada Villa Soekarno, yang jembatan begitu, dia hampir mau masuk lagi sampai mau loncat dari motor katanya bang. Oh gitu. Yaudah, udah nyampe At-Taun, ngopi lah di situ, semua pada ngomongin, nih gimana nih kita mau lanjut nggak di villa? Udah lanjut aja, soalnya ada 2 orang teman mau nyusul bang. Si Agung sama si Rama mau nyusul, gak enak katanya. Terus udah ada yang sedikit takut, udah pulang aja lah besok lah, Sabtu pagi. Udah lanjut aja, ya udah. Karena mobil juga nggak bisa, akhirnya kita lanjut ke villa itu. Dan kita pun nggak turun malam itu juga. Kita turun tuh habis subuh bang. Pas habis subuh turun itu udah enakan tidur. Nah, gua udah nggak tidur di kamar yang nggak boleh dipakai. Gua orangnya penasaran, mau tidur di kamar yang nggak boleh dipakai ini. Pokoknya kalau gue setiap tidur di kasurnya itu bang, kayak badan gue ada yang nyubit-nyubit begini bang. Jadi nggak nyaman banget ini kasur, gue pindah. Tapi temen gue pada pulas tidur di situ. Gue doang kok kayak ada yang kayak beda lagi. Iya beda begitu. Gerah banget di kamar ini kan. Udah akhirnya keluar, nggak tidur lah. Pas malam minggu, Sabtu sorenya ini disuruh sama guru nyiramin garam kasar di setiap pojok kamar-kamar itu katanya. Terus ziarahin makam yang sesepuh itu katanya samping villa.
Ya udah diziarahin. Itu makam bentukannya pohon, ketemu pohon doang bang. Jadi kita ziarah di situ. Saya minta maaf kalau saya ganggu di sini, dan kalian juga jangan ganggu saya. Saya nggak berniat jahat di sini gitu. Itu habis maghrib itu udah adem-adem aja. Habis isyaknya itu mulai kayak ustadz gue ini kemasukan lagi. Mau kemasukan terus, keluar sendiri, kemasukan lagi, keluar lagi. Nah temen gue nyusul, si Agung sama si Rama ini baru datang. Pas baru datang itu kondisi udah tinggal si ustadz ini doang, yang Faisal ini yang kesurupan begitu, mau masuk mulu. Si Agung sama si Rama ini baru datang mau bikin mie bang. Nah gue di pertengahan situ udah masih pada panik lah, ada yang ganggu lagi, ada yang ketawa lagi. Akhirnya itu pintu villa gue tutup. Karena ada yang ketawa, pintu villa gue tutup. Nggak lama, di depan villa itu ada meja kaca, di situ ada helm sama jas hujan bang. Jas hujan posisinya di dalam helm. Gue dengar ada suara plastik jatuh. Pas gue ngeliat keluar, jas hujan jatuh. Padahal posisi jas hujan di dalam helm, ditutupin. Nggak mungkin kalau kena angin gitu kan. Itu temen gue datang masak mie, tiba-tiba lagi dia masak mie, airnya berubah sendiri warna merah bang. Wah. Nah itu semua pada panik. Itu katanya, airnya berubah sendiri tuh, warna merah katanya. Ya udah bilang, udah ganti aja airnya, ganti. Udah ganti, akhirnya air yang biasa. Akhirnya kayak baca Bismillah dulu lah, mungkin itu air udah normal lagi, kayak nggak berubah sendiri. Itu benar-benar lihat semua yang berubah jadi merah. Sebagian ada yang lihat, sebagian ada yang takut, nggak ngeliat. Itu dia makan, karena gerah mungkin pintu gue tutup, terus pintu itu gue buka. Ustadz ini kemasukan, gue azanin bang. Dia kalau setiap gue azanin, dia kayak panas, kayak dia marah ke gue. Dia giniin kuping. Pas gue azanin, gue posisi depannya dia. Tadinya gue duduk di samping temen gue si Agung ini, si Mamo, panggilannya Mamo. Sehabis gue azanin, gue mau duduk lagi di sampingnya si Mamo ini. Otomatis gue harus muter balik dulu bang. Pas gue mau muter balik begini, gue ngeliat pintu, tiba-tiba astagfirullahaladzim, gue nyebut begitu. Gue langsung samping si Mamo ngomong ke gue, kenapa nih, ngeliat ya? Enggak, gue gituin bang. Dia jujur aja, gue juga ngeliat. Iya mau putih, nutupin pintu, gede. Iya, lu ngeliat juga? Iya ngeliat. Ya udah, dia mau cuekin aja, jangan diiniin, cuekin. Terus gue iseng bang mata gue mau ngeliat begini ke kiri ke belakang, udah nggak ada. Habis itu udah hilang lah, nggak tahu. Pas di situ ada teman gue, dia bengong di belakang gue, nyender di kaca bang, si Juan. Sebelumnya dia ngomong, lu lihat dah anduk gue. Jadi itu ada di samping pintu itu ada balai bang, buat jemur anduk begitu. Habis berenang, anduknya itu turun sendiri. Lihat dah anduk gue turun sendiri. Oh iya bener, udah biarin aja, cuekin. Jadi cuekin dong. Si ustadz ini masih kesurupan gitu bang, kayak megangin, nenangin. Gak lama dia ngomong lagi, itu lihat anduk gua rapih lagi katanya, kayak ditaruh rapih lagi bang. Oke. Oh ya udah biarin. Nah si Ustadz Rahman ini lagi megangin Ustadz Faisal. Pas dia lagi megangin Ustadz Faisal, si Ustadz Rahman ini dia ngeliat ke dapur, posisinya ngeliat ke dapur. Di dapur itu ada kecap di atas meja. Jadi plastik kecap itu kayak digerak-gerakin bang, tapi nggak ada yang gerakin. Plastik kecap itu gerak sendiri. Ustadz Rahman ngomong begitu. Katanya itu plastik gerak sendiri. Ya udah biarin aja. Nah si Juan ini teman gua, tiba-tiba dia bengong bang. Berat banget badan gua katanya. Kenapa Wan? Dia geling-geling doang. Akhirnya dia diri ke samping pintu bang, ke belakang pintu. Dia begini-gini doang. Tenang katanya. Nah si Juan ini diomelin sama temen gua si Ega. Udah lu sini lu, jangan bengong. Jangan nyari macem-macem lagi, jangan nyari perkara. Soalnya ini belum kelar-kelar nih si Ustadz Faisal ini. Jadi akhirnya dikeluarin lah sama temen gue yang bisa. Ya akhirnya tenang dia. Pas Ustadz Faisal ini kesurupan, tiba-tiba dia ngomong
pakai bahasa Sunda bang yang kemasukan ini. Oke. Semua pada nggak ngerti tuh. Untung si Juan ini teman gue ini yang tadi ngerti. Katanya kalian nggak bisa jaga barudak iya, kalian nggak becus semua katanya. Kalian kalau nggak ada saya pada hancur katanya begitu. Iya mang, mamang maunya apa gitu. Saya mau nyerang semua yang ada di sini, tapi dalam bahasa Sunda bang. Ya udah mang, mamang punten, mamang di goibnya aja ya, jangan di ini, kasihan tubuh Faisal nantinya kenapa-napa katanya. Ente dia nggak mau, dia tetap begah, dia mau nyerang. Dia udah ngeliat di dapur bang, sini kamu, sini, haha, sambil ketawa begitu. Terus disamperin, gue pegangin bang, katanya pegangin, takutnya dia kepentok meja atau tembok gitu, gue pegangin. Pas gue pegangin, disuruh narik tuh, kayak ngedorong begitu sininya. Pas gue mau ngedorong gitu, kok keras, kayak gue tuh ngedorong pintu bang. Akhirnya udah biar aja, lepasin. Ya udah dilepasin, akhirnya dia kayak ya begitulah, nyerang goib begitu. Udah kelar, dia nyerang di kamar yang gak boleh dipakai ini, dia nyerang juga. Udah nyerang, akhirnya semua katanya udah bersih. Terus dia nitip pesan, kalian di sini semua jaga diri baik-baik, sudah nggak ada yang ganggu lagi katanya. Iya mang, makasih ya mang, makasih. Akhirnya dia keluar, tiba-tiba sendiri keluar. Pas keluar udah dia sadar. Ada yang sebagian naik ke rindu alam bang, buat kayak nenangin diri juga karena takut. Nah gue di situ posisi gue naik juga, naik sama teman gue berkurang lebih 6 atau 7 orang di villa pada tidur. Nah ada Ustadz Rahman, dia sendirian di villa, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur katanya takut ada yang ganggu gitu. Pas dia nggak bisa tidur, dia teleponan sama yang temennya yang punya villa. Katanya, maaf nih Stat ya, katanya, man, lu mending tidur dah sebelum jam 2. Emang kenapa katanya. Terus dia ngobrol sama omnya yang punya villa itu, udah mendingan tidur sebelum jam 2. Padahal posisi itu dikit lagi udah jam 2 bang. Emang kenapa? Kalau jam 2 kadang ada anak kecil man nangis di situ. Bener aja dia gak bisa tidur, dia denger kayak anak kecil nangis bang. Akhirnya udah gue turun di situ, semua udah enak-enak aja. Tapi Ustadz Rahman ini nggak cerita kalau ada yang, dia ceritanya pas balik ke rumah. Gue ngopi, jadi di salah satu dapur itu ada meja, ada bangku 2 bang. Gue ngopi sama temen gue, sama Andri, di depan gue di meja sinilah, depan-depanan. Kopi gue taruh bawah. Gue cerita-cerita tentang villa ini. Dri, villa serem banget ya. Iya serem banget. Terus gue ngomong begini, tadinya aja gak usah pakai villa ini, begitu bang. Habis gue ngomong begitu, bangku yang samping gue geser sendiri bang. Gue tadinya aja gak usah pakai villa di sini ya. Langsung gue spontan nengok ke bawah gini, samping ini bangku bang. Dia gesernya kayak teret. Gue bilang, Dri, lihat dah. Oh ya udah yuk pindah ke depan yuk. Udah, langsung gue nggak mau itu lagi, langsung gue pindah ke depan. Akhirnya dia tuh udah diganggu, masih gue doang yang diganggu. Ya ke depan, tadinya lampu depan itu nggak bisa dinyalain bang. Terus nggak lama ada teman gue yang salah satu mau nyalain lah. Akhirnya dia bisa nyalain tuh, nyalain udah enak semua, adem. Pas gue di depan tuh, gue masih berdua sama si Andri ini bang. Ada yang nimpuk begitu bang. Gue lagi ngobrol-ngobrol, ada yang nimpuk. Siapa nih yang nimpuk nih? Batu, nimpuk batu lah. Itu nimpuk batu dari arah depan yang kata batu, meja batu itu bang. Batu itu dari situ. Wah, dia cuekin aja nih katanya. Ya udah, ngobrol-ngobrol aja sambil main HP. Dia nimpuk lagi bang. Sampai 3 kali timpuk, baru gue masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, akhirnya mau naik lagi tuh ke ataun gitulah, mau naik mau ngopi-ngopi. Ada barang-barang yang belum keambil di kamar, nggak boleh kepake ini. Ada barang teman gue, ada barang gue juga di situ. Nah gue nggak, ya gitulah, gue nggak berani masuk ke dalam. Si Ustadz Faisal ini mau buka pintu kamar yang nggak boleh ditempatin ini bang.
Pas dia mau buka krek, baru megang begini, tiba-tiba kayak ada ngunci dari dalam bang. Kertek-kertek begitu. Nah Ustadz Faisal ini lari dong. Kayak ada ngunci gini. Lagian lu, ada aja. Udah biarin aja. Ya udah. Lu mau ngapain sih, kata si Andri. Mau ngambil barang, tas, baju semua di dalam. Ya udah. Ya udah sini yang mau ngambil siapa, katanya. Bon ambilin Bon tas gua. Dibuka sama Andri, bisa bang. Udah cepetan ambil, katanya. Itu posisi lampu itu lagi nyala bang. Pas sudah ngambil semua, temen gue si Andri ini mau tutup pintu bang. Pas dia mau tutup pintu, kok berat? Berat nih, katanya. Kenapa Andri? Gak tahu ini berat. Kayak ada yang narik dari dalam. Coba. Sampai tangan 2 bang, dia narik begini. Dia kayak ditarik lagi dari dalam. Jadi tarik-tarikan bang. Pas ditarik-tarikan, dijebret pintunya, ditutup. Lampunya langsung mati sendiri. Lampu kamar itu bang. Udah. Akhirnya udah gak ada yang ganggu. Udah kelar semua. Udah aman tuh. Pas malam minggu udah. Setelah yang ganggu-ganggu udah kecil-kecilan, ganggunya udah aman semua. Tidurlah. Pas itu balik minggu sore bang. Jam 4-an gue jalan balik. Sesampainya itu di pertengahan jalan tuh badan gue biasa aja bang. Gak ngerasa pegel, gak ngerasa leher berat, semua gak ngerasa. Pas gue balik itu nyampe Jakarta, kalau gak salah 8:30 gitu. Gue balik ke tempat itu, ada namanya rumah Ustadz ini, namanya markas. Jadi buat ngumpul kita majelis, ngaji-ngaji di situ. Akhirnya gue balik dulu ya, mau bersih dulu nih, ntar gue kesini lagi. Ya udah, nyampe rumah, gue ngelewat pintu kamar om gue. Di situ ada om gue lagi ngerokok. Gue diginiin bang, Mas Aldi biasanya pulang dari puncak bawa oleh-oleh enak, kok oleh-olehnya serem sih, katanya gitu. Om bisa aja nih. Iya beneran, katanya. Enggak, ngaco, gue gituin bang. Terus gue salaman sama bokap gue. Pas gue salaman sama bokap gue genggam tangan gue bang. Dia ngeliatin mata gue. Gue ditanya, di sono ngapain aja? Enggak, orang cuma liburan doang sama Isra Mi'raj bikin acara. Yaudah cepetan, bebersih, sholat, mandi gitu. Badan kotor tuh, katanya. Ya udah, mungkin bokap gue tahu, tapi dia nggak ngomong langsung ke gue bang. Ya udah enakan, mandi segar. Akhirnya gue ke markas ini lagi. Pas gue nyampe markas itu, ada bapaknya Ustadz ini, bapaknya Faisal ini, Ustadz Faisal, salaman ke gue. Sehabis gue salaman sama dia, itu badan langsung berat bang. Gue nyampe lokasi situ, markas itu, badan gue langsung berat. Rasanya dia, bapaknya Ustadz ini ngajak ngomong gue, ini Aldi kan. Kayak gue mau marah ke dia bang, tapi ini kayak bukan gue, begitu bang. Ya udah gue duduk, kok ini badan makin berat, kayak sini gue kayak diinjek bang. Ntar pindah ke sini. Terus temen gue pada ngomong, Di, muka lu pucet tuh, kayak orang mau mati. Serius lu? Tapi gue ngeliat muka gue sendiri, nggak ada pucet-pucetnya bang, biasa. Cuma gue ngerasa di sini tuh berat, di sini berat. Udah biarin. Nggak lama teman gue si Opang ini datang, mungkin karena dia bisa, nggak tahu dia beradu begitu. Si Opang ini gue liatin bang, kayak gue mau mukul dia, kayak kesel banget gue mau dia, nih ngapain sih orang datang ke sini. Tapi gue mau nahan itu nggak bisa bang. Kira lu ngapain ngeliatin gue? Gue gini-gini dong bang. Dia disuruh ngambil wudu tuh, ya udah ngambil wudu. Pas gue mau ngambil wudu itu, tangan gue kayak ada yang genggam bang, kayak genggam kencang banget, seakan gue itu nggak boleh wudu. Tapi gue paksain buat wudu. Habis buat wudu, gue dibersihin sama temen gue ini. Pas dibersihin tuh gue setengah sadar, badan gue kayak ngerasa diikat begitulah bang. Gue nggak ngerti, sakit-sakitan, gue teriak-teriakan katanya. Ya udah, nggak lama temen gue si Andri ini nge-WA gue, di mana? Di rumah Isal nih. Kenapa? Sini lu disuruh ke rumah gue sama bokap gue, katanya. Kenapa Andri? Gue ada yang ngikutin, katanya. Siapa yang ngikutin? Itu yang di kamar yang nggak boleh dipakai, katanya Sinden yang ngikutin gue bang. Kayak gitu. Kata bokap gue, Sinden yang ngikutin gue. Serius lu? Iya, tapi gue udah dibersihin. Bokap gue tahu, pas gue baru datang dia langsung tahu, katanya, langsung ngeliat. Oh,
coba foto muka lu, bokap gue mau ngeliat katanya. Gue foto muka gue bang, bener aja kata teman gue, tuh di badan lu ada pocong katanya, ngikutin lu. Masih ada nggak? Soalnya habis dibersihin nih. Masih ada, makanya lu sini dulu katanya. Ya udah, gue datang ke sana itu masih. Biasanya gue sama Om Dani ini, Om gue kenal, kayak gue kesel sama Om ini bang. Ini apaan sih orang, kayak gue mau marah. Udah sini dulu, dasar pocong katanya. Akhirnya gue dibersihin, pala gue dipegang tuh kayak sakit begitu bang. Pas sudah selesai dibersihin, kayak tiba-tiba, nah ini gue di mana gitu bang. Kayak ngerasa, gue kok di sini sih. Tadi kan di rumah si Ustadz Faisal ini, gue tiba-tiba di sini. Kenapa? Lah Om, dari tadi Om. Akhirnya gue salim lagi. Padahal pertama gue udah salim. Lah, baru sadar lu katanya. Emang kenapa Om? Oh enggak, tadi ini suruh beli kopi lah. Beli kopi? Iya lu disuruh beli kopi nggak mau. Kok beli kopi? Kayak, aduh gimana ya, nggak sadar lah mungkin gitu. Terus gue nanya lagi, teman gue si Ebi, ada anak bawahan gue lah. Gue nanya ke Om ini katanya diikutin nenek-nenek, mukanya pucat, kata si Ebi ini kan. Akhirnya dia nggak sempet dibersihin tuh bang. Gak lama si Ebi ini makin ganti hari, katanya dia ngencingin nenek-nenek di pohon. Dia kayak ngencing sembarangan lagi berenang bang. Udah itu makin ganti hari, makin numbuh penyakit tuh bang, melenting di dadanya sini sampai ke belakang sini bang, bernanah semua, penuh nanah ini bang. Kalau dia pakai baju nanah kelihatan. Akhirnya ke guru udah dikasih air doa gitu-gitulah. Masih belum aja, sampai kita bikin ratiban buat si Ebi sembuh ini, masih makin. Akhirnya itu kalau nggak salah dikasih daun bidara Cina kalau nggak salah bang. Akhirnya ya mendingan lah begitu. Temen gue pun ada sebagian yang sakit, balik dari puncak itu banyak yang sakit, mukanya itu udah kayak orang mati semua bang. Kayak pucat semua ya. Katanya gue itu diikutin pocong lagi santai di pinggiran kolam berenang, gue tendang katanya bang. Mungkin gue lagi berenang nggak sengaja kali ketendang. Siapa suruh di situ? Iya, dia orang lagi berenang. Iya. Oke, luar biasa juga ya cerita dari Aldi ya, yang dimana ia diteror di salah satu villa yang ada di puncak ya, di Cisarua. Dan sebenarnya niat lu Zono nggak ada macem-macem kan, cuma untuk ibarat kata liburan, refreshing sambil mengaji di sana ya, pengajian ya gitu ya. Tapi tetap diganggu ya. Oke. Jadi di sini gue mau sedikit menganalisa ya apa yang dialami oleh Aldi dan kawan-kawannya di hotel tersebut dalam penglihatan gue aja sebenarnya gitu kan. Dan sebelumnya gue mau nanya, bener nggak sih villanya tuh warna putih ya gitu ya di atas gitu kan, terus ada genteng-genteng gitu ya? Iya bener ya. Dan itu yang gue lihat memang villanya karena kayaknya itu sering sebelumnya gitu sering digunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Entah, mohon maaf, mungkin karena di villa kan ya kita udah tahu lah ya, orang-orang ke villa anak muda mungkin pernah dipakai untuk hal-hal yang tidak baik atau untuk segala macam lah intinya. Nah makanya yang gue lihat gitu, penghuni di sana itu luar biasa, auranya besar-besar. Nah, yang pertama karena memang jarang ditempati juga gitu kan. Mungkin baru hanya lu yang bertahan gitu 3 hari di sana, makanya mereka selalu meneror biar seolah-olah tuh di situ tuh jadi tempat mereka dan tidak ada manusia yang berani di situ lagi. Benar. Dan ini emang penghuninya yang paling besar yang gue lihat emang sosok genderuwo, gede berbulu, tingginya sekitar 3,5 meter lah gitu kan, lumayan tinggi juga gitu. Dan di dalamnya yang kamar 2 itu ya, kamar 2 itu ada sosok wanita gitu. Memang dia tuh sering kayak goyang-goyang. Kayaknya kenapa kamar itu tidak boleh dimasukin, karena kamar itu dulunya mungkin ada residual energi, entah apa ya, gue nggak berani ngomong gitu kan, yang dimana residual energi ini bersifat negatif. Contoh kecil ya, contoh ini bukan di situ mungkin atau di mana gitu ya, pas terjadi pembunuhan kah, apa pas ritual kah, ya bisa jadi seperti itu kan ya. Karena ya ini yang gue lihat lumayan besar juga energinya. Dan
Sebenarnya banyak hantu-hantu yang bermacam-macam. Yang tadi anak kecil memang ada yang gue lihat, ada pocong, ada kuntilanak lebih banyak. Karena mereka tuh senang kalau ngelihat laki-laki. Makanya banyak teman-teman lu yang mungkin digangguin oleh sosok wanita itu. Gitu. Dan sebenarnya yang jail-jail itu yang anak buahnya. Yang besarnya itu mah sebenarnya cuman hanya memerhatiin, ketawa-ketawa gitu yang gue lihat. Tapi dia mempengaruhi auranya biar yang ganggunya itu atau biar penghuni yang ada di villa itu tuh nggak betah itu. Dan mungkin ya pesan gue buat lu gitu kan, kedepannya kalau mau kemana-mana setidaknya kita ya tetap ya berdoa gitu kan buat teman-teman juga, mau dimanapun kita tetap sopan ya gitu kan. Jangan kita mengganggu kalau kita tidak diganggu oleh mereka gitu kan. Tapi tetap walaupun kita diganggu ya udah cuekin aja, kadang-kadang mereka capek sendiri nanti di depannya gitu. Dan mengapa si Ustadz tadi, Ustadz siapa namanya tuh? Ustadz Faisal kemasukan karena mungkin memang dia kayaknya udah biasa gitu ya, udah terbiasa untuk mediumisasi atau emangnya masuk sendiri gitu ya. Itu yang masuk dia jin dari pondoknya. Jin dari pondok ya, mungkin hanya sekadar membantu, mungkin ada yang berdoa gitu, menjaga karena situ sering berdoa, akhirnya jin yang dari pondok membantu gitu kan, sedikit menetralisirkan lah walaupun tidak langsung hilang bles gitu ya. Karena kan memang kalau ya jin tuh kalau udah diusir tetap datang lagi, mereka nggak ada kapoknya sampai kapanpun gitu. Jadi gitu aja sih buat teman-teman ya, analisa dari gua, villa itu memang angker ya, karena memang ada residual energi yang kelam yang ada di villa itu dan jarang ditempati oleh manusia. Itu. Oke, dari lu ada pesan nggak buat teman-teman? Barangkali ada teman-teman yang liburan gitu, atau barangkali ada teman-teman yang pengen nginep di villa, atau barangkali apapun pesan lu buat teman-teman. Pesannya sih cuman kalau kita datang ke tempat orang, kita harus permisi dulu. Mungkin itu di tempat kita nggak tahu penunggunya entah siapa, kita harus permisi, sopan, dan jangan ganggu penunggu situ. Nah, kalau kita nggak mau diganggu. Nah, jadi kalau nggak mau diganggu ini jangan mengganggu. Tapi kalau mereka ganggu ya gimana lagi, kita pun nggak bisa apa-apa karena gitu kan. Kayak lu contoh lu gitu kan, lu niatnya nggak ganggu, niatnya ngaji, cuma tetap aja diganggu kan. Ya itulah sifat asli jin atau syaitan, karena mereka tuh tugasnya mengganggu manusia. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kang Aldi ya, udah berani bercerita atau sudah bercerita di channel misteri kita gitu kan, dan ceritanya cukup menarik dan membuat bulu kuduk kalian yang menonton ini pasti merinding banget nih teman-teman ya. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share untuk membantu channel misteri kita agar terus berkembang, dan tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.